Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Safwan. Saya siang. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahoo. Ya, pemirsa yang berada di rumah, kali ini kita bertemu dalam rubrik Mimbar Budaya di Mimbar TV, merupakan program baru dari podcast harian Mimbar Umum. Ya, nama rubriknya Mimbar Budaya. Nah, ini merupakan konversi dari rubrik Mimbar Budaya versi cetak. Nah, mengapa? Karena Harian Mimbar Umum ini selain sebagai koran yang bernuansa politik, juga merupakan dari afiliasi budaya Indonesia. Jadi memang Harian Mimbar Umum ini merupakan soko guru kebudayaan di Indonesia. Banyak sastrawan Indonesia yang dilahirkan oleh Harian Mimbar Umum. Nah, pada produk perdana ini, kami menghadirkan seorang tokoh yang terkenal di Indonesia, tidak hanya di Sumatera Utara, yaitu Dr. Safwan Hadi Umri. Selamat siang. Jadi kami panggil Datuk lah, Ya, karena silakan. beliau ini sebagai tokoh Melayu. Pak Safwan ini selain seorang sastrawan, juga seorang budayawan, tokoh adat Melayu, juga seorang akademisi yang mengajar, mengampu beberapa mata kuliah di perguruan tinggi di Sumatera Utara. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Sumatera Utara. Wah, ini semua. Dan pernah juga sebagai Kabid Kesenian di Kanwil Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Wah, kita Harian Mimbar Umum mendapat tamu istimewa kali ini. Nah, pemirsa, topik perdana ini adalah tentang sastra tradisi dalam imajinasi Indonesia. Nah, kita tahu bahwasanya dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, maka keberadaan sastra sebagai wujud dari kebudayaan itu ini merupakan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia. Nah, atas topik ini nanti Pak Safwan akan menyampaikan kepada kita tentang apa itu sastra tradisi dalam imajinasi Indonesia. Nah, Pak Safwan, bagaimana kira-kira tentang sastra Indonesia dalam imajinasi Indonesia, sastra tradisi dalam imajinasi Indonesia ini? Ya, terima kasih Mas Yadisan, rekan saya dan juga penamitra kami di Balai Bahasa, Iya. juga di DKSU juga ya. Iya, sama-sama di DKSU. Teman setia ini, jatuh bangun. Jadi begini, akar dari sastra Indonesia itu adalah akar tradisi. Ini jelas kita lihat ya. Sebagai manusia Indonesia, umumnya itu kita tuh penghuni alam. Penghuni alam. Jadi kita selalu akrab dengan alam. Jadi masa tradisi itu adalah masyarakat yang menganut satu kosmologi alam.
Ya. Ada 3 hal kosmologi alam itu. Pertama, dimensi tentang ketuhanan, ya kan. Kedua, tentang kemanusiaan. Yang ketiga, dengan fauna dan flora alam, kealaman ya. Jadi pertama tadi ada masalah ketuhanan, kedua adalah kemanusiaan, ketiga kealaman. Jadi dari 3 aspek ini tadi, sastra tradisi Indonesia itu memang benar-benar lahir dari konsep sebagai penghuni alam ini tadi. Ketika dia melihat ombak di laut, dia menggunakan suatu pencitraan. Ombak itu adalah suatu tantangan katanya, ya kan? Ketika dia melihat air yang mengalir, nah ini suatu perubahan. Seperti kata pepatah, pesan sang puak itu mengatakan bahwasanya sekali air bah, sekali tepian berubah. Nah, ini adalah dikonsepkannya dalam perubahan paradigma berpikir manusia ini tadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari aspek yang kealaman dan juga kemanusiaan dan ketuhanan tadi itu, ketiga-tiganya ini muncul di dalam berbagai sastra tradisi kita. Sastra tradisi kita dimulai dengan pantun. Ya. Pantun itu sebagai salah satu sastra tradisi kita. Pantun itu mengacu kepada apa yang disebut dengan pesan sang puak juga, yang mengatakan bahwasanya laut berpagar pasir katanya, darat berpagar adat, kemudian langit berpagar hukum, manusia berpagar iman. Nah, jadi ada 4 dimensi tadi. Jadi antara pemagaran tentang keimanan, pemagaran tentang hukum tadi, pemagaran tentang adat, ya kan, dan juga tentang laut berpagar pasir. Nah ini, jadi budaya kita itu adalah budaya berpagar. Yang selalu kita jabarkan di dalam bentuk kesantunan komunikasi. Ada pepatah mengatakan yang kurit adalah gundi, yang merah adalah saga, yang indah adalah budi, ya, yang baik adalah bahasa. Saudara Suyadi juga tahu, bahkan kita juga melihat bagaimana dalam sebulan ini kita direcoki oleh persoalan kata-kata anjing, ya kan? Yang muncul di dalam konsep cakrawala bahasa kita. Nah, ini menantang kita untuk hadir di sini. Inilah yang dikatakan tadi itu harus ada pagar sebenarnya. Sebenarnya dikatakan oleh pepatah tadi mengatakan laut berpagar pasir, ya kan? Darat berpagar undang-undang, ya kan? Manusia berpagar iman. Jadi harus ada pagarnya. Jangan sempat nanti pagar makan tanaman. Nah ini kacau kita. Ada juga Pak Mio yang mengatakan misalnya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bahkan Her Anwar mengatakan kita anjing diburu. Tapi orang tidak merasa tersinggung. Karena dia menganggap satu konsep metafora di situ kan. Nah, tetapi kalau kata-kata itu digunakan di dalam kata-kata yang sifatnya denotasi, ya maka timbullah masalah. Nah, jadi konsep ini tadilah sebenarnya yang diajarkan oleh para petua-petua sang puak kita tadi masa lalu itu kan. Kita diajarnya untuk berkesantunan di dalam komunikasi ini tadi. Nah, jadi dalam pantun ini tadi kita melihat bagaimana kesantunan komunikasi itu muncul dalam kerukunan. Ada kerukunan ucapan, ya kan? Ada kerukunan kata-kata, ada kerukunan bahasa di situ, ada kerukunan tentang maksud dan tujuan. Ambillah kata pantun, apa tanda pohon cempedak? Ia bersarang, buahnya lebat melilit batang. Apa tanda orang berakhlak? Jujur hatinya muka belakang. Nah, ini kan ya kan? Jadi kita diajarkan dalam hal ini, pertama konsep alam tadi adalah tentang fauna, tentang apakah flora di sini, tumbuhan itu, bagaimana seorang budak-budak Melayu itu diajarkan untuk melihat kalau cempedak itu buahnya melilit batang, ya kan, beda dengan durian.
Nah, jadi penemuan-penemuan tentang alam ini tadi baru dilambungkan kepada maknanya apa tanda orang berhala. Masuklah pendidikan di sini. Iya, jujur hatinya muka belakang. Jadi menyatakan manusia itu orang yang berbudi bahasa. Iya. Lalu tambahan lagi, saya barusan membaca juga dari Facebook kita ini sebuah ucapan dari Dr. Amin Gurib, Perdana Menteri Mauritius. Dia mengatakan bahwa sekali ini, untuk menghancurkan sebuah bangsa katanya, tidak perlu dengan bom atom atau roket jarak jauh, namun dengan merendahkan kualitas pendidikan manusianya dan melaksanakan pembiaran agar pelajar berbuat curang. Nah, ini sekarang menjadi satu problema kita di Indonesia ini. Nah, Pak Safwan, selain tadi sebagai metafor alam, sastra tradisi itu mungkin juga berkait dengan apa ya, dengan budaya agraris yang dianut oleh masyarakat Indonesia, gitu. Mungkin sejauh mana kira-kira sastra tradisi ini yang berkait dengan mungkin ada nilai-nilai kearifan lokal gitu dengan budaya agraris itu? Ya, baik. Jadi dalam hal ini sebagai masyarakat sawah, masyarakat petani, kita itu memang selalu berada dalam 4 siklus kita itu ya. Siklus kita pertama adalah tajak, semai, tanam, panen. Jadi 4 siklus inilah sebenarnya yang menumbuhkan tentang kreativitas seorang pemantun itu untuk melahirkan kekaryanya secara lisan dulu itu kan. Pada musim menajak di sawah, ya kan, dia akan berkenalan dengan air, dengan ilmu tanda-tanda, dengan semiotika. Jadi orang Melayu itu dulu dia setelah melihat tanda bagaimana cahaya air di sawah itu, dia tahu ini kita mau bulan puasa ini. Dia melihat ke bawah itu Mas Yadi, bukan melihat ke atas. Jadi banyak orang sekarang meneropong bintang ke langit kan, sama-sama disaksikan. Tapi kalau Melayu keistimewaannya dia bisa melihat air. Wah ini kita besok puasa, besok ini kita akan hari raya. Tahu dia. Jadi melihat tanda. Dia kekuatan manusia Melayu itu adalah kekuatan melihat tanda. Tahu sejauh lah kalau kita misalnya di rumah kadang-kadang macam di kampung kami dengan Pak Jalul ini kan masuk kupu-kupu ke rumah, mak kita pun ngomong tuh, ya ini siapa ada tamu berdatang. Jadi komunikasi yang paling tradisional itu adalah masuknya kupu-kupu ke rumah kita. Oh, kupu-kupu ya. Dan memang dibuktikan secara mitos ya, memang lama datang Assalamualaikum entah kebetulan tapi selalu karena kebetulan itu dihimpun dalam suatu kebiasaan, jadi satu tanda yang bisa diikat dia. Nah itu, ya kan, masuknya burung ke rumah kita, ya kan. Nah, apa itu, tuh simbol itu? Masuk burung ke rumah kita itu simbolnya penghuni di rumah itu ada yang keluar. Oh gitu. Nah, mak saya dulu pernah menangis waktu masuk burung kuning itu, cucak rawa itu kan, ya kan. Wah ini masuk ini nggak baik ini. Oh gitu. Kenapa ini mak? Ini penghuninya ada yang keluar di rumah ini. Jadi pikir mama itu jelek aja. Wah ini kalau sakit meninggal ini. Iya kan? Ternyata tidak. Saya diterima di IKIP Medan. Lulus saya di situ. Keluar juga ya? Keluar juga. Keluar dari rumah. Saya keluar merantau gitu. Merantau saya. Jadi saya tidur kos di Medan mak. Gitu. Tinggallah kamar saya itu. Betul juga kata mama. Jadi tidak harus kita keluar rumah itu apa kan? Nah, ini simbol-simbol tanda ini juga. Itu kekuatan pantun itu pada semiotikanya juga. Jadi alam tadi itu. Nah, jadi dalam hal ini tadi, mengapa kita katakan akar tradisi itu adalah pantun tadi? Inilah yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Pertama dulu kan dalam masyarakat yang tidak mengenal dunia tulis, ya kan? Mereka banyak mengenal dunia lisan. Dalam dunia lisan itu kemampuan ingatan itu memang hebat orang Melayu ini. Segala macam kosakata, segala macam peribahasa, segala macam pantun bisa disimpannya di dalam ingatan. Jadi daya ingat orang Melayu itu sangat kuat. Sehingga kapan saya bisa dikeluarkannya, kapan saya bisa disampaikannya. Beda kita sekarang ini dengan adanya
dunia rekaman, dunia teknologi komputer kita, tape recorder misalnya kan, makanya bisa kita pindahkan sebagian ingatan kita. Ya, nah, itu kan tadi kalau masyarakat di pedesaan ya, Mas Yupit. Kalau masyarakat perkotaan bagaimana melihat sastra? Apakah masih seperti itu juga gitu melihat tradisi-tradisi gitu? Ya, bagus. Jadi dalam hal ini kalau terjadilah transisi ya, dari masyarakat pedesaan kepada masyarakat kota ini kan. Nah, bagaimana kita melihatnya sekarang? Nah, di sini inilah yang menjadi ada satu perlawanan kultural ini. Nah, dari dunia lokal kita ini menghadapi dunia luar. Yang kita sebut dengan dunia transnasional lah, ya kan, atau global ini. Transnasional. Nah, transnasional ada pemasukan yang lain-lain dari nasional. Jadi ada 3 hal yang perlu kita sikapi. Pertama, sikap orang menerima informasi global itu, dia menerimanya secara terbuka, memakan semuanya, mengambil semuanya. Bahkan katakanlah menerima dengan sepenuh hati. Yang kedua ada menolak sama sekali secara fanatik. Dan ketiga adalah menyaring, menseleksi. Saya kira posisi kita di sini ya di dalam masyarakat perkotaan tadi itu, karena kita berada dari transisi dari masyarakat kampung kepada masyarakat kota ini, ya kita haruslah mengambil yang baik dan membuang yang jelek. Nah, cuman satu Mas Yadi, dengan adanya pembiasaan di masyarakat kota itu karena dominan kultur kota itu menguasai kultur kampung tadi, maka makanan-makanan yang datang dari luar itu juga menjadi salah satu gerakan-gerakan yang ingin melakukan perubahan-perubahan, ya kan? Bahkan sekarang ini karena masuknya musik-musik Korea juga, musik-musik Barat itu di kafe-kafe, ya kan? Makanya lagu keroncong itu sudah sumbang di telinga siswa. Generasi muda itu tidak lagi menikmati keroncong itu seperti seorang kakek kita dulu menikmati keroncong, ya kan? Tidak lagi bisa dia menikmati lagu Langgam Melayu, tidak bisa lagi dia menikmati makanan yang khas desa itu, tetapi sudah diganti dengan pizza misalnya, dengan segala makanan yang bersifat impor tadi kan. Jadi saya kira ini lumrah terjadi. Seperti kata pepatah kita mulai tadi adalah sekali air bah sekali tepian berubah. Nah, menghadapi fenomena yang sekarang ini ya, generasi milenial, generasi Z sekarang, generasi TikTok sekarang. Nah, bagaimana saran Pak Safwan lah gitu ya, bagaimana supaya nilai-nilai tradisi dalam sastra Indonesia ini sebagai warisan budaya kontemporer ini juga bisa diwarisi oleh para generasi milenial kita. Apa kira-kira usaha yang perlu kita lakukan? Ya, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam hal ini. Pertama, bagaimana warisan-warisan tekstual masa lampau itu, apakah itu dongeng, cerita rakyat, peribahasa, ya kan, pantun tadi itu, kita kelola di dalam bentuk dunia cyber, dunia milenial, dunia cyber. Kita buat dalam ponsel kita. Antar generasi itu direkam, ya kan, lalu kita sampaikan. Jadi tidak lagi kita menggunakan mekanisme tradisi lisan tadi dengan komunitas lisan kita, tapi sudah komunitas-komunitas yang milenial. Saya kira ini bagus sekali dengan penggunaan peralatan media online tadi kan, bisa kita adakan folklore itu kita gunakan di dalam media cyber. Berarti tradisi lisannya itu ditransformasi itu dia ke media digital ya? Media digital. Jadi seperti yang saya susun ini ada 1 abad sejarah sastra Sumatera ini juga sebenarnya menyelamatkan dunia literer kita ini kan. Karena kita sadar bahwasanya ini saat akan ditinggalkan oleh pembacanya kan, karena orang ke online. Bagaimana kalau ini nanti akan kita share juga nanti ke online supaya orang ini bisa dibaca orang juga, ya kan? Ya, jadi sekaligus ceritakan ini kebetulan buku terbaru Pak Safwan Hadi Umri. Nah, ini baru diterbitkan, judulnya Jejak Jagat Sastra Sumatera Utara. Oh, ini khusus ya, Jejak Jagat Sastra Sumatera Utara. Dari tahun 1919 sampai 2019. Bisa diceritakan sedikit ini tentang buku ini, Pak Safwan? Ya, jadi di sini buku ini ada 3 faktor, makanya saya perlu juga menulis buku ini. Pertama, itu tadi kesadaran terjadinya transisi antara dunia tradisi kepada dunia modern ini.
dunia tulis kita nih yang bersifatnya paper ya akan ditinggalkan. Lari kepada dunia online, dunia digital. Nah, itu pertama. Yang kedua, mungkin saya generasi muda tuh sudah malas membaca surat kabar, buku-buku yang tercetak, ya kan, makalah-makalah yang tersimpan, apakah brosur-brosur yang kita sisipkan di mana. Ini perlu kita kita rangkum dulu dalam satu buku ini, ya kan, supaya jangan dia sempat hilang, supaya jangan lenyap di dalam kebudayaan literer orang Indonesia Sumatera ini. Makanya saya selamatkan, makanya buku saya ambil ini. Yang kedua, karena kita memang bergulat dalam dunia sastra ini, lalu saya buat beberapa pembabakan di dalam sejarah, ada babaknya. Pertama dari masalah periode pewarisan. Nah, itu dimulai pada masa Hikayat Delhi yang belum lagi Hikayat Delhi ya. Hikayat Delhi. Nah, ini Hikayat Delhi sedang mau digarap dalam bentuk apa ini? Layar lebar itu. Begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Hikayat Delhi ini. Ada siapa yang mengangkatnya ke Pak Profesor Wan Saifuddin itu. Nah, nanti kapan-kapan kita hadirkan beliau. Kita hadirkan nanti boleh cocok itu. Kemari ya. Iya. Itu periode adalah itu periode pewarisan ya. Lalu jauh sebelum itu, setelah itu nanti ada periode ini warisan. Warisan dari Hamzah Pansuri. Ya kan? Hamzah Pansuri ya ini sudah menjadi apa kita kan, satu kebanggaan kultural kita di Sumatera ini kan. Kita bisa menjulangkan nama itu, kita juga menjulang juga kata sebagai Bapak Puisi Indonesia. Bapak Puisi Pujangan Nusantara. Hamzah Pansuri. Masuk di mana tuh, di Sumatera Utara, Bos, bukan di Barus Riau, itu ya. Bukan di Riau, tengah itu. Bukan di Jakarta, di Jogja, bukan Kalimantan. Orang bisa cemburu dengan kita, karena kita punya warisan tekstual tadi ini, Hamzah Pansuri, ya kan? Nah, kemudian masuk lagi warisan tekstual dari William Iskandar. Nah, ya kan? Iskandar ya. Dalam sastra lokalnya yang bersifat yang lebih si bulus-bulus, si rumu-rumu itu warna lokalnya sangat kental. Sangat kental sekali, Bos. Ya kan? Karena dia menggunakan bahasa Mandailing dan bahasa Belanda ya. Nah, jadi berarti kita dulu sudah mengalami satu megatren Melayu yang hebat juga dulu. Kita sudah pernah mengainkan dua bahasa. Di Jakarta orang tuh masih sibuk dengan terjemahan bahasa puisi Perancis, Belanda. William Iskandar sudah menggunakan sudah duluan. Mandailing dan Belanda langsung dua bahasa. Ya kan? Jadi kita lebih maju lagi sebenarnya. Kita sudah mengalami suatu periode literasi global, ya kan? Gelombang pertama itu Sumatera itu pelopornya. Ini bisa nanti dia akan gembar-gemborkan lagi menjadi satu mengusik mereka itu supaya kembali lagi bertarung lagi kan. Yang kemudian setelah warisan tekstual William Iskandar tadi, barulah kita masuk kepada gerakan perempuan. Nah, itulah saya katakan gerakan perempuan itu. Jadi perempuan Indonesia Sumatera itu sudah menjadi satu feminisme kita itu sudah duluan Indonesia. Pengarang perempuan itu. Mereka menggunakan gerakan perempuan itu di dalam dunia sosiologinya, dunia psikologinya, bagaimana mengasuh anak, bagaimana merawat rumah tangga supaya bahagia kan, dan bagaimana kaum perempuan itu bisa bersama-sama kaum prianya memajukan Indonesia ini melalui dunia literasi. Maka timbullah kawan-kawan perempuan yang dibuat di Siantar, yang di Tanjung Balai di Asan. Mereka itu menggunakan ini, Mas Yadi, bisa menggunakan dua bahasa, satu bahasa Arab Melayu, Arab Melayu, dan kedua bahasa Indonesia. Nah, jadi dua bahasa ini juga tidak ditemukan di tempat lain. Tapi sasaran perempuan kita di Sumatera itu menguasai dua bahasa ini. Bahasa Arab Melayu itu karena dididik oleh madrasah, masih diajarkan ya. Masih diajarkan, jadi dia bisa membaca. Sekarang ini yang sudah inilah lagi ya. Nah, sekarang saya sedang berusaha ini sudah menyusun satu silabus kurikulum. Bahkan bukunya sedang kita cetak ini akan kita tawarkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Al-Ausliyah supaya menjadi salah satu buku muatan lokal
muatan lokal Madrasah Al-Ausliyah dulu kita supaya dihadirkan kembali. dihadirkan kembali. Karena syair banyak dari zaman warisan tekstual Melayu itu banyak menggunakan Arab Melayu. Arab Melayu. Arab gundul ya. Arab gundul. Jadi bisa dia membaca makam-makam yang dengan Arab Melayu. Ya, surat korespondensi Sultan Serdang ke Aceh juga dengan Arab Melayu. Oh, Ada ada itu ya? Ada. Manuskripnya ya? Ada masuk saya. Wah, Silakan. nanti kalau Sultan Serdang. bahas lagi tentang Ada. manuskrip itu. itu. Kita masuk ke bahan. Bagaimana korespondensinya saya baca. Lucunya bagaimana Sultan Serdang zaman Syekhul Alam Shah itu menulis tentang surat kepada seorang rakyatnya tentang menyewa rumah dalam Arab Melayu. Nah, artinya Beta sebagai penguasa merestui pembelian 3 kedai kelontong ini katanya dalam Arab Melayu. Nah, jadi menjadi bahasa diplomatik bagi Pak Sultan dulu itu. Iya. Nah, ini dia. Oh ya, Pak Safwan, ini kita sambil diminum juga. Ya, kita sersan lah, serius santai. Nah, karena berkait sastra lokal ini, sastra tradisi ini juga mungkin ada Barzanji, Kasidah Barzanji, itu kan juga bagian peninggalan ya warisan lokal kita juga. Betul. Gitu ya, yang perlu diwariskan juga kepada generasi muda kita gitu ya. Nah, barangkali tidak terasa ini ya waktunya. Iya betul ya. Ya. Jadi pemirsa, kami berdiskusi tentang keberadaan sastra tradisi. Ya. Sastra tradisi itu bisa kita sebut juga semacam sastra lokal, gitu. Sastra lokal yang berdimensi global ya, dalam wacana sastra Indonesia. Ya, seperti pantun-pantun begitu, itu merupakan warisan tradisi nenek moyang Indonesia, dan alhamdulillah itu menjadi warisan budaya tak benda yang diakui dunia yang berasal dari Indonesia begitu. Dan juga karya-karya besar Hamzah Pansuri dengan misalnya Syair Perahu begitu tahun-tahun pada tahun 1500-an itu yang dibuat semasa Hamzah Pansuri bermastautin di Barus dan di Aceh ketika itu. Ini juga merupakan warisan budaya, warisan sastra tradisi atau sastra lokal yang tadi menurut Pak Sawan itu menggunakan aksara Arab Melayu. Dan ini yang perlu diangkat kembali ke permukaan gitu, yang perlu diwarisi gitu. Sebagai pembelajaran ya. Sebagai pembelajaran. Dan kemudian tadi bagaimana bisa mengangkat pantun disesuaikan dengan generasi-generasi milenial sekarang, generasi TikTok, generasi Z gitu. Nah, pantun itu juga itu bisa ditransformasi ke dalam media digital seperti itu. Jadi nilai kearifan lokal yang terdapat dalam sastra tradisi itu betul-betul terwarisi kepada generasi milenial sekarang. Barangkali ini Pak Safwan ya. Pancingan pertama. Iya. Sebagai produk perdana. Rubrik Mimbar Budaya. Mimbar TV, podcast atau podcast. Nah, harian Mimbar Umum. Ya. Barangkali topik ini sampai di sini dulu. Nah, kita akan berjumpa lagi pada topik-topik berikutnya yang akan lebih menarik lagi ya. Kita nanti akan kedatangan tokoh-tokoh ya, seniman-seniman, budayawan, akademisi ya dalam rubrik kita ini. Untuk itu silakan disimak terus acara Mimbar Budaya ini. Nantikan jam tayangnya. Wah, ini yang penting Pak Sawan. Ya kan, nantikan jam tayangnya. Gitu. Sampai bertemu
Saya Suyadisan sebagai pengasuh rubrik ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Safan, Siap. ya, kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga tetap sehat. Kita berdoa semoga Omikron musnah dari bumi pertiwi ini. Alhamdulillah sekarang grafiknya sudah menurun. Demikian saja. Saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas, majua-jua, anjua-jua, ahoy, yahobu, kulon. Terima kasih. Dan kita